Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta, Senin 6 September 2021. Tidak dapat bercampur. Ulangan pasal 5 ayat 7-11. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, di atas, atau yang ada di bumi, di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Salah satu kesempatan untuk memberitakan Injil adalah dalam ibadah kedukaan. Kondisi seseorang terbuka dengan perenungan bagi hidupnya dan menyadari betapa terbatasnya kesempatan untuk hidup dalam dunia ini. Kondisi ini membuka kesempatan untuk mendengarkan Injil keselamatan. Tetapi, saya menemukan tidak sedikit orang yang mengaku Kristen justru terlibat dan bahkan menganjurkan saudara-saudara atau kerabatnya untuk mengikuti berbagai tahayul dan kepercayaan yang tidak berasal dari ajaran Kristen. Di satu sisi mereka melakukan ibadah Kristen, tetapi di sisi lain justru mereka mencampurkan iman dengan ajaran lain. Dalam nas renungan ini, Allah dengan tegas menyatakan bahwa jangan ada Allah lain di hadapannya. Bangsa Israel dilarang untuk mencampurkan imannya kepada Allah dari kepercayaan lain. Bangsa Israel adalah bangsa yang kudus di hadapan Allah. Artinya harus terpisah dan sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan meninggalkan semua berhala lain. Mereka dilarang membuat patung dan menyembahnya. Dan Allah akan menunjukkan kesetiaannya kepada mereka yang bersungguh-sungguh mengasihi dan berpegang kepadanya. Dalam kitab Yohanes juga menyatakan keseriusan yang serupa bahwa hidup kekal adalah mengenal Allah yang sejati dan mengenal Kristus yang diutus untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Saudaraku, terkadang kita begitu sulit meninggalkan tradisi-tradisi yang bertentangan dengan iman Kristen. Tradisi dalam kepercayaan lain yang bersifat spiritual dan mistis. Tentu saja ada tradisi tertentu yang masih dapat diterima karena berkaitan dengan kebiasaan seperti memakai warna tertentu sebagai simbol. Tetapi catatan paling penting hari ini, sikap hati dan kepercayaan kita yang sungguh-sungguh menjadikan Allah sebagai pusat penyembahan kita. Allah dan firman-Nya adalah satu-satunya kepercayaan dan pegangan hidup kita. Tinggalkan kepercayaan lain yang bercampur dengan iman Kristen kita, sehingga hidup kita menjadi Injil terbuka bagi sesama, dan kita dapat menjadi alat Tuhan untuk memberitakan dan memberkati sesama kita. Mencampurkan iman Anda dengan ajaran lain sama dengan menolak kepercayaan kepada Allah. Tuhan Yesus memberkati.